hasil pemeriksaannya. Nah, misal contoh kasusnya seperti ini, jadi nanti yang akan diberikan oleh penguji kepada kalian itu adalah kasus yang seperti ini, contohnya. Jadi lengkap, ada vignetnya, ini yang di atas orang laki-laki, keluhannya tuh dari anamnesis ceritanya ini. Terus ada data pemeriksaan fisiknya, ini data pemeriksaan fisiknya lengkap, jadi kalian harus pintar-pintar melihat apa yang penting di dalam pemeriksaan fisik ini. Nah, kalau dari kasus ini kan, dia nyeri dada sejak seminggu, menusuk terus-menerus, memburuk dan bernafas, membaik dan mencetakkan badan ke depan, riwayat demam. Terus fisiknya ini umumnya bagus, tanda vitalnya yang bermasalah di sini, di denyut nadi, frekuensi nafas, suhu. Yang lain-lain tidak ada, di jantung, bunyi S1, S2 regular, murmur, tidak ada galop, tidak ada murmur, tapi ada pericardial friction drop. Nah, berarti kalian sudah mulai bisa berpikir, mengarahkan arah pemikirannya kemana, melihat ini hasil pemeriksaan. Ya, jadi seperti itu. Terus lanjut, nanti kalian akan dikasih EKG juga, misalnya kalau ada, maksudnya kalau berhubungan dengan kasus, bisa EKG, bisa gambar foto toraks mungkin, tergantung kasusnya, tapi ini saya kasih contoh pemeriksaan EKG. Tidak ada interpretasinya, berarti nanti kalian yang menginterpretasi. Seperti itu ya, jadi cepat saja, nanti screening saja gambarnya, oh ini apa yang salah dari EKG ini. Seharusnya kalian sudah bisa mengetahui, pasti akan dikasih itu gambaran-gambaran EKG yang sudah jelas nih. Maksudnya kayak misal pasiennya, kasusnya dikasih yang PJK, yang mau yang STEMI atau NSTEMI, tentu kalian akan dikasih EKG yang sudah kelihatan STEMI atau NSTEMI-nya. Tetapi tugasmu tetap menginterpretasi tentu. Tidak bisa langsung dari EKG itu langsung bilang, oh ini ST elevasi, itu harus kau interpretasikan lagi, mulai dari gelombang P-nya dan sebagainya, kalau mau dapat nilai yang full. Tapi kalau tidak, ya kau tidak bisa, maksudnya langsung bisa aja kau mau bilang interpretasinya begini ya, dibenarkan juga, tapi mungkin nanti nilainya kurang. Nanti kita lihat apa-apa yang mau dinilai di slide terakhir. Nah, terus nanti kalian akan dikasih juga sampai ke diagnosisnya. Jadi tidak perlu kalian pikir apa di diagnosisnya ini, akan dikasih datanya bahwa ini diagnosisnya ini. Seperti itu. Jadi nanti kasus yang dikasih kalian akan sampai di diagnosis. Pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan lain-lain sampai ke diagnosis. Nah, tugasnya yang akan kalian jawab itu adalah ada 7 poin biasanya, tergantung dari kasusnya. Poin yang pertama, membuat kerangka berpikir atas kasusnya, menjelaskan anatomi perikardium kalau terkait kasus ini toh, menjelaskan patofisiologi, berarti di sini highlight-nya itu kerangka berpikir atau mind map, anatomi atau fisiologi, gejala dan tanda perikarditis berdasarkan patologi yang mendasari, berarti kayak misalnya demam, kenapa bisa pasien perikarditis demam, kenapa bisa ada pericardial friction drop-nya, kenapa bisa nyeri dadanya, itu yang dimau di nomor 4. Nah, setelah itu sebutkan diagnosis bandingnya, jelaskan tata laksana, prognosis, komplikasi, dan rehabilitasinya kalau ada. Nah, ini tentu mempresentasikan kasusnya kepada pengujimu. Ini semua dilakukan dalam waktu 15 menit. Ya. Contohnya, sebelum kalian buat ini kerangka berpikir, harus ada dulu case review-nya. Case review itu, yang dimaksud dengan case review, misal pada kasus ini, kalau lihat tadi panjang begitu skenarionya, tapi apa yang penting, apa yang menunjang ini kasus sampai dibilang perikarditis. Mengerti di sampai sini? Nah, kayak ini. Berarti kan yang menunjang itu nyeri dada, menusuk, nyeri dadanya yang membaik dengan condongkan badan ke depan dan memburuk dengan bernafas. Ini yang aku maksud kalian dengan lisan. Mind mapping-nya mungkin yang harus dibikin dalam PPT, tapi kalau kayak case review-nya begini, kalian bisa sampaikan lisan saja. Karena kalau semuanya kalian ketik, itu pasti habis 15 menitmu hanya untuk mengetik, belum lagi berpikirnya, belum lagi presentasi. Jadi mungkin ini saya contohkan saja dalam bentuk tertulis, supaya memberi contoh kalian bahwa sebenarnya case review itu begini.
Jadi case review itu yang betul-betul berhubungan dengan kasusmu, ya. Ambil dari nyeri dada, ambil dari anamnesisnya, ambil dari pemeriksaan fisik yang bermakna. Tadi kan ada banyak pemeriksaan fisik, tapi ambil saja yang bermakna khusus untuk perikarditis. Nah, terus pemeriksaan penunjang, interpretasi EKG, berarti ini yang harus kalian bikin. Sampaikan ke penguji. Ya. Apa yang penting di sini kan tentu yang ini, elevasi teknis semua lihat, yang menunjukkan bahwa dia ada perikarditis. Kalau misalnya kalian tidak sanggup, tidak bisa Kak mungkin ini bikin sepanjang ini. Minimal ada ini tuh irama sinus, sama apa yang bermasalah. Misal langsung saja kau bilang elevasi teknis jadi semua lead, ya tetap ada nilaimu, tapi mungkin tidak full. Kalau kau bilang semua ini tentu full nilainya. Seperti itu. Itu baru case review. Nah, mapping konsep. Ini saya tidak sempat buatkan kalian mapping konsepnya perikarditis. Ini saya ambil contoh dari case-nya SS, indera khusus. Jadi kalau kalian di sini tentu kalau yang kasus ini berarti di sini diganti perikarditis. Mapping konsep ini perikarditis, perikardium. Di sini perikardium, tentu ada anatomi di sini, anatomi perikardium. Bagaimana fisiologinya, bagaimana vaskularisasinya, inervasinya. Hanya sebatas mapping konsep saja. Mau dilihat bagaimana kerangka berpikirmu terhadap ini penyakit perikarditis. Nah, di sini berarti anatominya, terus masukkan di kornea ini diganti perikardium. Terus di sini berarti dia mata merah kalau kornea. Tapi kalau kita perikarditis berarti di sini nyeri dada. Nyeri dada dipengaruhi posisi. Nah, panahnya tentu ke sini perikarditis. Terus kasih juga diferensial diagnosisnya. Nah, terus keluhan lainnya selain tadi dada di sini. Nah, terus manajemennya, panah-panahnya yang perlu kalian perhatikan manajemennya. Nah, terus pemeriksaan apa yang kalian butuhkan di sini. Ini yang dimaksud dengan mapping konsep. Jadi kalau kalian mau belajar persiapan SOKA, paling penting mapping konsepnya, karena ini di mapping konsep. Mengerti ya untuk mapping konsep? Silahkan kalau mau di ini atau bagaimana, intinya polanya begini, tetapi nanti sesuaikan dengan kasusmu yang kau dapat. Mengerti deh sampai sini? Ada yang mau ditanya dulu? Halo? Ada yang mau ditanya? Bisa lanjutkan dulu? Sampai dok, ada yang mau ditanya? Dok. Ya, bisa dilanjutkan ya? dulu, dok. Oke. Nah, terus ini nih jelaskan nih anatomi perikardium. Ini saya tidak tuliskan rinciannya karena ceritanya kalian saja yang bikin itu anatomi perikardium gimana dan visceral dan parietal. Nah, ini bicara saja, kalian yang sampaikan. Seperti yang aku bilang tadi, bisa pakai PPT, tapi kira-kira bisa jika waktumu. Karena ini skenario tidak dikasih sebelum mau masuk ke room. Jadi nanti kok ada di dalam room, baru kau tahu apa kasusnya. Ini karena ini bisa berubah-ubah di sini toh. Yang pasti untuk mapping konsep, poinnya begini. Nanti sesuaikannya dengan kasus yang kau dapat. Jadi kalau kau belajar misalnya malam ini tentang infarct myocard yang STEMI, berarti coba kau masukkan kalau di sini infarct myocard, kalau di sini STEMI, di sini berarti anatomi apa yang harus saya tahu. Anatomi arteri koroner berarti. Anatomi apa lagi? Vaskularisasinya, inervasinya misal toh. Terus di sini arteri koroner, di sini anatominya arteri koroner, di sini nanti adalah STEMI. Misalnya seperti itu. Nah, jelaskan patofisiologinya, patofisiologi perikarditis pada contoh kasus ini. Nah, terus ini menggambarkan tanda dan gejala perikarditis berdasarkan patologi yang mendasari. Hanya ada 3 yang perlu digambarkan di kasus ini.
nyeri dada, kenapa bisa terjadi, bagaimana proses terjadinya, demamnya bisa terjadi, sama kenapa bisa muncul pericardial traction graft pada kasus ini. Ya. Apa bedanya dengan yang patofisiologi perikarditis? Kalau yang ini patofisiologi perikarditis, yang secara umumnya bagaimana bisa terjadi perikarditis? Misal ada infeksi bakteri, terus itu bakteri bikin apa sampai akhirnya sampai ke perikardium, sampai akhirnya membuat inflamasi di situ. Itu yang dimau patofisiologi di sini. Sedangkan yang ini gambar bagaimana gejala-gejala itu berdasarkan patologinya, ini mirip dengan pada saat kalian tutorial. Yang mungkin nanti digambarkan hanya ini. Udah. Nah, terus apa yang mau dinilai? Ini kemungkinan penilaiannya tergantung nanti kasusnya apakah ada yang menanyakan lagi selain ini. Tapi kalau dari kasus ini kan yang ditanya anatomi, patofisiologi, gejala dan tanda, patologi yang mendasari. Jadi yang besar poinnya itu adalah ini, patologi yang mendasari dan mapping konsep. Tes review juga besar, yang besar ini 1, 2, 3, 4, 5. Forga besar. Forma ini maksudnya bagaimana cara menjelaskan. Ya, jadi ini yang dinilai semua. Mengerti ya sampai sini? Aja. Ada yang mau ditanya, Dek? Atau mau dikonfirmasi? Tabe dok, izin bertanya dok. Ya, siapa ini? Tabe dok, Askia Darajat dok. Oh ya, Askia, kenapa Askia? Tabe dok, apakah pada saat nanti sudah masuk room dok bisa lihat referensi dok, misalnya buku atau referensi lain dok? Tidak. Tabe dok. Tidak bisa lihat. Karena 15 menit juga waktumu. Kira-kira bisa jika kau baca itu semua referensi lagi, baru kau bikin lagi semuanya. Jadi memang dibatasi untuk melihat referensi. Tidak ada apa-apa di mejamu. Kalau ada pun paling cuma kertas sama pulpen, siapa tahu kau mau gambar-gambar dulu mapping konsep. Nah, kalau misalnya kau tidak mau bikin begini mapping konsepmu, minimal kau catat-catat begitu di kertas lalu kau jelaskan kepada pengujimu. Seperti itu. Tabe dok, iya dok, terima kasih banyak dok. Ya. Terima kasih Askia. Oh ya, karena Askia bertanya memang enggak dibolehkan melihat lagi buku atau catatan pada saat TOKA ini. Ya, jadi konsep-konsep memang nih sebelumnya paling itu yang masuk ya, yang kita diskusikan kemarin di tutorial, paling seputar itu deh kasusnya. Ada lagi? Kami dok izin bertanya dok. Ya. Apakah pertanyaannya dok nanti akan disesuaikan dengan SKDI dok? Tapi karena misalnya tadi sedangkan karditis sendiri sampai terlaksana tidak ditanyakan dok tadi. Ya, betul. Sejauh yang saya dapat kasusnya dari Dokter Suma disesuaikan dengan SKDI. Disesuaikan dengan SKDI ya. Ini yang saya kasih lihat contoh. Mau bikinkan contoh yang semi infark atau apa karena takutnya itu yang masuk nanti saya ceritanya memberi bocoran. Karena ini contoh saja saya ambil saya perikarditis. Dengan pertanyaan yang sampai menjelaskan tata laksana. Padahal perikarditis kan tidak toh dari dari Dokter Suma. Beliau biasanya pasti akan menyesuaikan dengan SKD. Jadi kalau memang yang 2 berarti tidak sampai ke tata laksana. Tapi kalau kita bicara infark dan sebagainya itu kan 3A. Berarti sampai ke tata laksana awal minimal. Sampai ke komplikasi. Sebenarnya sih
seharusnya untuk jaga-jaga kalian pelajari saja semuanya ini, prognosis, komplikasi, dan rehabilitasi. Karena beliau itu selalu bilang bahwa meskipun nanti kalian tidak lakukan penata-laksanaan, minimal kalian harus tahu apa-apa nanti rehabilitasinya atau tata laksana definitifnya untuk menjelaskan ke pasien. Karena sejauh ini kasus yang dia kirimkan untuk TOKA ini masih dalam koridor SKDI sih, cuma takutnya nanti beliau ada yang 2 tapi tetap dia suruh jelaskan tata laksana, jadi siap-siap saja, minimal kau tahu tata laksana definitif, tahu saja, biar enggak terlalu detail. Siap-siap saja, Pak. Iya, Dok. Masih banyak, Dok. Ya, ada lagi? Jadi satu, ya, silakan. Tapi Dok, mohon izin bertanya Dok, untuk skenario yang akan dibahas nanti Dok, itu berdasarkan skenario yang kami sudah bahas nih tutor atau skenario baru Dok? Tapi Dok. Skenario baru, tetapi mungkin penyakitnya ya seputar itu, seputar yang kita bahas di tutorial. Cuma enggak mungkin tidak persis sama. Skenario baru, biasanya beliau akan bikin skenario baru. Banyak stok skenarionya beliau. Jadi siap-siap saja untuk skenario baru. Tetapi seperti yang aku bilang tadi, pasti materinya yang seputar itu saja yang kita sudah tutorialkan. Tapi Dok, ya terima kasih banyak Dok. Ya, masih ada yang mau ditanya? Ada yang mau saya lupa rincikan ini performanya. Performa itu sikap kita. Ya, jadi ini poin 10 ini ada pembagiannya. Yang sikap poinnya 4, sistematika presentasi poinnya 3, keterampilan komunikasi poinnya 3. Apakah sistematis presentasimu, caramu menyampaikan bagus, sudah dimengerti, sikapmu bagaimana? Tidak menunjukkan kecurangan kah, melihat catatan dan sebagainya, itu masuk ke penilaian sikap. Ya. Masih ada deh yang mau ditanya. Kalau misalnya kasusnya kayak tadi, misal yang dibilang Dai, nanti sesuai dengan standar kompetensinya, misal kalian tidak ada yang tata laksana definitif, berarti nanti akan tidak ada nilainya ini. Misal hanya ditanyakan prognosis, berarti akan besar nilainya ke prognosis. Kalau tidak ada salah satu komponennya, intinya nanti sampai poin 100. Seperti itu ya. Ada lagi deh yang mau ditanya? Tapi Dok, izin bertanya Dok. Ya. Tapi Dok, kira-kira untuk satu orang apakah hanya mendapatkan satu kasus atau lebih Dok? Tapi kemudian ya. Apakah nanti waktu penilaian EKG, gambar EKG masih dipaparkan Dok sambil kami menuliskan interpretasinya Dok, atau seperti apa Dok? Tapi oh, maksudnya apakah ini ditampilkan terus? Yang ini gambarnya? Iya Dok, selama kami menilainya Dok. Tapi boleh, nanti akan ditampilkan. Apalagi dek tadi ini sudah ditampilkan, terus apalagi pertanyaannya? Ditampilkan Dok sambil kita menilai Dok, tapi atau hanya dikasih lihat sekilas baru selesai ditampilkan. Atau ditampilkan, akan ditampilkan. Kemudian tadi pertanyaannya apakah satu mahasiswa satu kasus, satu mahasiswa satu kasus. Jadi tapi iya Dok, terima kasih banyak. Kemarin kalian sudah CSL 1 online ya? Ada CSL 1 online yang ujian
Tapi dok, iya dok, online dok tapi. Ya, yang masuk satu-satu toh? Tapi iya dok. Ya, begitu nanti modelnya. Jadi kalian masuk satu-satu, terus dikasih satu case juga. Kalau sudah selesai itu sudah flip. 15 menit waktunya. Nah, ini nanti bisa juga, nanti saya sampaikan ke penguji untuk menampilkan terus gambaran EKG-nya ya. Sambil kalian menilai. Oke. Ada lagi? Pembagian kelompoknya sebentar saya share di grup ya. Oh ya, sebentar itu ada review dari Dokter Suma. Kalau review, biasanya itu beliau menampilkan soal-soal, minta kalian jawab. Nah, biasanya itu ada juga nilainya kalau kalian bisa jawab. Jadi sebaiknya kalau nanti ditanya, bahkan menjawab. Nanti biasanya beliau catat juga penilaian, nanti dinilai, jadi nanti akan menambah penilaian kalian di bagian kuis untuk review ya. Mungkin yang retaker sudah pernah mengalami, jadi review biasanya beliau tampil saat menyebut nama. Itu kalau misalnya kalian jawab, nah bisa dikasih nilai tambah. Oke, masih ada yang mau ditanya soal ini, pertanyaan? Apa sudah jelas prosesnya besok bagaimana? Dan cara menjawabnya. Jadi meskipun di sini tidak ada disebut case review, sebelum kalian bikin kerangka berpikir, nanti bikin case review dulu. Yang ini. Tidak harus diketik, boleh disampaikan saja. Lalu bikin konsepnya. Ini juga boleh diketik, boleh tidak, asalkan kalian percaya diri bahwa nanti penjelasanmu bisa sampai ke penguji. Dok, izin bertanya dok. Ya. Tapi dok, mau bertanya untuk menjawabnya dok, apakah pada saat setelah ditampilkan sampai pemesan fisik dok, kita sudah menjelaskan atau setelah diinterpretasikan EKG dok, baru kita mulai untuk yang case review dok? Ya, setelah kalian baca semuanya. Jadi kalian akan dikasih waktu, begitu kalian dikasih munculkan skenario, setelah itu akan dikasih waktu untuk memilah-milah, mau menjelaskan yang mana. Pokoknya di 15 menit itu sudah dengan baca skenario, interpretasi, dan menjelaskan. Jadi pergunakan waktu seefektif mungkin dengan penjelasan yang singkat tapi mengena, terutama yang di patofisiologi. Ya. Tapi dok, terima kasih banyak dok. Ya, mengerti Dik? Contoh, siapa tadi yang bertanya? Sabda Dik? Tapi dok, iya dok. Ya, Sabda kalau misalnya kita dapat kasus unstable angina pectoris, bagaimana kita akan menjelaskan patofisiologinya? Unstable angina pectoris. Tapi dok, jadi kalau misalnya kayak nanti dok itu apa namanya diagnosis, tapi dok bertanya dok sedikit lagi dok, untuk diagnosisnya dok, dia apakah kayak di bawah EKG dilihat dok, atau mungkin kayak langsung pasti kasih lihat baru kita jelaskan dok dari anatominya dok? Maksudnya bagaimana nggak mengerti? Tapi dok kan kayak tadi di EKG dok ada kita dok diperlihatkan nanti langsung diagnosisnya dok. Nanti kita kan yang bagian menambahkan diagnosis bandingnya saya dok. Iya, menambahkan diagnosis bandingnya. Jadi kan sudah ada diagnosisnya toh? Iya dok. Kenapa lagi? Oh berarti tapi dok, jadi berarti kalau sudah dibacakan EKG langsung kita di case review dok, baru itu di case review termasuk juga dok untuk EKG-nya dok. Jadi setelah kita pilih-pilih yang di skenario dok, baru lihat EKG case review, baru pindah ke yang patofisiologi dok. Mapping konsep yang lupa, baru patofisiologi. Tapi dok, ya dok, terima kasih banyak dok. Anatomi jangan lupa.
Iya dok, tapi dok. Kalau misalnya kasus-kasus PJK berarti pasti yang ditanya itu anatomi arteri koroner. Anatomi arteri koroner. Misal anatomi koroner yang LCX memperdarahi apa? Right koroner RCA memperdarahi apa? Itu yang dimau dari anatomi. Yang left coronary artery terbagi menjadi apa dan apa, dia memperdarahi bagian jantung sebelah mana. Itu dia yang dimau di anatomi. Misal kalau yang PJK. Yang PJK ini kan bisa unstable, angina pectoris, UAP, bisa STEMI, bisa STEMI. Nah, itu semua pasti pertanyaannya tentang anatomi arteri koroner. Jadi yang perlu kau tahu, arteri koroner yang ini memperdarahi bagian jantung yang mana, arteri koroner yang ini bagian jantung yang mana. Misal kalau yang PJK ya, lain lagi kalau gagal jantung. Jadi pelajari memang nih poin-poin kuncinya masing-masing penyakit. Yang kemarin sempat kita pelajari di tutorial. Jangan lupa ada juga aritmia. Aritmia itu patofisiologinya ya yang reentry, otomatisasi, yang gitu-gitu kan. Tapi tergantung aritmianya apa. Aritmia yang mana yang patofisiologinya otomatisasi. Tapi kok tidak bisa langsung bilang, oh ini patofisiologinya otomatisasi dok, misal. Tentu harus kau jelaskan kenapa bisa otomatisasi itu memunculkan gejala aritmia tertentu, misal. Nah, terus kalau yang PJK kan ada yang oklusi total, ada yang oklusi parsial. Nah, bagaimana itu oklusi total dan oklusi parsial itu menyebabkan nyeri dada misalnya. Jadi pelajari poin-poin patofisiologinya singkat, padat, dan jelas. Karena waktunya sempit, cuma 15 menit. Sebenarnya lebih mudah nih karena ada semua nih datanya deh. Kalian kan tidak perlu mencari data-data lagi. Sudah diperlihatkan ke semua datanya. Yang perlu kalian pertajam itu hanya di anatomi, patofisiologi, kerangka berpikir. Nah ini yang di nomor 4, gambarkan gejala dan tanda perikarditis. Ini berhubungan dengan nomor 3. Kalau kemarin di tutorial kalian sudah cari baik-baik patofisiologinya kasus per kasusmu. Terus dari sampai bagaimana nyeri dada itu terjadi secara rinci, pasti ini mudah nih kalian jelaskan. Kalau perlu, kalian bisa berbagi dengan teman-temanmu dari kelompok yang lain, misal yang kemarin nyeri dada, skenario nyeri dada. Kalau kau dapat perikarditis, temanmu yang lain dapat STEMI, ya pelajari sih STEMI. Hasil diskusinya temanmu yang di kelompok lain itu bagaimana. Kan ini mirip sekali dengan tutorial. Ya, cuma ini bedanya kalian sendiri yang menjelaskan, tidak ada yang temanmu. Dan kasusnya langsung dikasih pada saat itu. Masih ada yang mau ditanya? Apa sudah jelas semua? Gimana dek? Jelas ya? Sudah jelas? Ini contoh saja di mungkin ini silakan. Ya, silakan. Tapi dok, kasusnya nanti dok seperti kayak kasus-kasus tutor sih dok, kayak begini contohnya dok yang kita tampilkan. Iya, iya, begini. Sampai ke diagnosis dikasihkan kalian pemeriksaan fisiknya juga detail begini. Ya, Alfat, yang perlu kau cari dari pemeriksaan fisik dan semua data-data yang ada ini, yang mana yang paling mendukung diagnosis yang dikasih ke terakhir ini. Gitu. Itu yang kau sebutkan di case review. Kalau bagus nih case reviewmu, berarti kau mengerti nih kasusmu. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang berikutnya itu harusnya bisa nih. Ya. Tapi dok, kalau apa? Putus-putus deh, Alfa. sudah dikasih nih diagnosis dok, mungkin. Ya. Tapi dok, jika
kalau sudah dikasih. Tapi dok, jika sudah kalau dikasih kayak diagnosisnya dok. Bagaimana kalau Alfak? Pastinya, Alfak dok. ini saja. Alfak chat, ketik di chat, putus-putus aku dengar. Pertanyaannya Alfak di chat. Soalnya putus-putus chat. Ya, kita apa nih tadi jelaskan tadi kita dikasih diagnosis pasti dokter hanya diagnosis yang berkaitan jadi jelaskan saja dok. Iya, maksudnya misalnya ini tuh perikarditis, berarti yang diminta itu ya yang perikarditis, nanti di diagnosis bandingnya baru kau sebutkan saja apa-apa yang nyeri dada juga. Jadi Alfa ngerti. Jadi jelas kalau misalnya dikasih kasus perikarditis diagnosisnya perikarditis semua di pertanyaannya di sini tentang perikarditis semua. Nah, dok, berarti kalau diagnosis bandingnya dok cukup disebutkan saja dok dan tidak dijelaskan lagi dok? Ya betul, disebutkan saja, tidak usah dijelaskan kalau diagnosis banding. Ya, tapi dok terima kasih banyak dok. Oke. Iya, masih ada deh yang mau ditanya, apa sudah jelas? Bertanya memang, supaya kalau misalnya pun ada masukan nanti saya sampaikan ke ini. Soalnya ini kan baru diselenggarakan pertama kali. Tapi dok boleh bertanya lagi dok? Iya. Tapi dok kan tadi ada untuk bagian mind mapping dok, dan kita bilang dok boleh dibikin di slide boleh tidak dok? Dan itu untuk bagian mind mapping dok itu di bagian yang kerangka berpikir dok, tapi dok? Yang kerangka berpikir itu mind mapping. Ya, sorry dok, jadi kan di mind mapping itu dok kayak tadi yang kita tunjukkan dok itu ada yang sampai disebutkan untuk sampai bagian tata laksana, sampai pemeriksaannya dok dan manajemennya dok. Dan itu dok kalau misalnya kita sebutkan di mind mapping dok, nanti kita sebutkan ulang lagi pada saat yang di bagian nomor-nomor selanjutnya dok, yang pada saat setelah dijelaskan ataukah ini di mind mapping dok kita jadi patokan untuk menjelaskan jawaban-jawaban selanjutnya dok? Iya, mind mapping jadi patokan untuk menjelaskan jawaban-jawaban selanjutnya. Jelas, Bi? Jadi sebenarnya ini adalah mind mapping yang dipecah-pecah lagi. Tapi diperjelas dengan dikasih pertanyaan lagi satu-satu toh yang mulai apa tadi ini. Dikit jelaskan anatominya, fisiologinya, tapi sebenarnya iya isi mind mapping. Tapi dok berarti jadi untuk pada saat sama penguji dok berarti untuk dijelaskan dulu tentang mind mapping dok. Jadi mapping konsep dijelaskan dulu secara singkat dok. Betul. Jadi case review dulu urutannya toh. Case review dulu baru mapping konsep. Mapping konsep ini baru nih ke bawah semua untuk jawab pertanyaan yang ini, yang apa tadi, yang segala ini anatomi. Kan di mapping konsepmu ada memang anatomi toh,
Kayak misalnya ini contohnya yang ulcus kornea ini. Kan ada memang di mappingnya anatomi di sini. Tapi dok, berarti untuk di mind mapping kayak dijelaskan secara ini saja, misalnya kayak Ya. sebelumnya menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi dari kinerja jantung, kemudian begini nanti pas di jawaban dok baru dijelaskan anatominya ini segini dok. Iya betul. Yang mind mapping ini hanya kayak anunya, petanya, kerangkanya. Misal toh, kayak contoh di sini mapping konsepnya ini ulcus kornea. Di mapping konsepnya ada anatomi, fisiologi, vaskularisasi, inervasi. Tapi nanti di jawaban, di pertanyaan berikutnya kan hanya ditanya anatomi. Berarti anatominya saja kau jelaskan, fisiologinya tidak usah. Tapi di mapping konsep ada. Kenapa di mapping konsep ada? Karena mapping konsep ini dia lihat keseluruhan secara umum ini penyakitnya. Mengerti? Tapi yang ditanya ada lagi poin pertanyaannya. Yang dia tanya hanya anatomi, misalnya kayak anatomi atau fisiologi. Jadi mapping konsep itu melihat kasusmu ini secara luas. Mau dilihat kerangka berpikirmu, melihat ini kasus. Sebenarnya apa-apa sih yang harus kamu tahu dari kasus ini. Tapi tenang, nanti tidak perlu kau jelaskan semua isinya ini. Hanya poin-poin yang ini saja. Tapi betul dia bilang Sabda, berarti yang poin-poin yang dijelaskan itu yang ada di mapping konsep betul. Tapi tidak semuanya juga. Hanya yang di poin-poin ini saja. Tapi mapping konsep memang harus memuat semuanya. Ya, Sabda. Oke deh. Dok, terima kasih banyak dok. Iya. Ya. Ada lagi deh? Saya harap mengerti ya, apalagi yang tentang mapping konsep ini. Sebenarnya toh triknya bisa jika kalian bikin memang mapping konsepnya misalnya malam ini. Atau yang nanti kebagian hari Kamis, masih bisa belajar lagi. Bisa jika kalian bikin memang mapping konsepnya. Misal kalau gagal jantung, mapping konsepnya kira-kira seperti apa ya. Kalau PJK yang unstable aminopeptide kira-kira mapping konsep seperti apa. Bisa bikin memang. Tapi bikin mengerti, jangan bikin menghafal. Karena belum tentu juga nanti siapa tahu ada penguji yang bertanya lagi. Nanti ada yang bertanya dari penjelasannya ini. Semoga kalian mengerti ya. Masih ada yang mau ditanya? Dok. Ya. Kita mohon maaf sebelumnya dok, nyalakan video karena lagi jelek jaringan dok. Ya. Tapi dok untuk mapping konsepnya dok, apakah harus pakai PPT atau bisa sih dok tidak gunakan PPT dok? Misalnya mau menggunakan apa? Coret saja kertas. Iya kertas dok, karena kalau PPT dok ngambil waktu banyak juga dok. Betul, boleh. Saya bilang boleh. Makanya boleh PPT, boleh tidak. Kreativitasmu saja mau bagaimana, mau kau pakai apa lagi namanya flip chart juga, mungkin kau punya di rumah yang papan-papan besar itu, terus kau tulis di situ, boleh lebih bagus lagi. Jadi bisa lebih interaktif dan hemat waktu. Karena aku bilang tadi kalau PPT kayaknya enggak keburu deh, karena mana nih kau tarik-tarik lagi, karena panasnya dan sebagainya. Tapi kalau ada yang merasa, oh saya bisa gini, 1 menit gitu bikin ini di PPT, jadi nih, silahkan. Intinya bagaimana ini mapping konsepmu tersampaikan pada saat diuji sehingga bisa dinilai sama pengujimu. Atau mungkin ada yang mau pakai apa ya, yang app atau apa yang langsung coret-coret langsung bikin di situ, boleh juga. Oke, ngerti? Masih ada yang mau ditanya? Ayo. Memang 5 menit lagi. Kalian sebentar mau review jadi belajar atau ditanya-tanya. Gimana? Yang lain? Ada yang mau ditanya deh atau bingung?
Ya, nanti bisa diskusi-diskusi nanti sama teman-teman kita yang mengerti. Sebentar saya share ya, ini pembagian kelompoknya. Pembagian kelompoknya itu saya bagi tidak sesuai urutan absen, tapi sesuai urutan nama. Huruf alfabet nama mau jadi pas yang A duluan itu yang sesi pagi besok. Tapi untuk jelasnya sebentar Ustaz. Soalnya saya masih meramu ini 7 atau 8 orangnya itu di kelompok berapa kan. Kalian banyak. Tapi sebenarnya ketua kelas yang aktif ini ada berapa orang? Karena kalau di absen kan sampai 180, tapi lihat kemarin yang ikut ujian hanya 175 kayaknya. Memang ada yang tidak aktif ya, tidak masuk. Tapi ada namanya di absen. Mana ketua kelasnya? Tapi dok, kalau di absen 180 dok yang terkirim. Iya, 180 di, tapi kulihat di hasil ujian 170-an sih. Berarti ada yang tidak aktif. Oke, enggak apa-apa. Jadi nanti seperti yang aku bilang tadi, saya urut sesuai abjad nama. Jadi yang AA duluan itu yang untuk besok, sesi pagi, sesi siang. Sesi pagi ya AA semua saya lihat ini. Yang huruf namanya depannya itu A. Terus sesi siang ada nih sampai huruf I. Berarti hari Kamis pagi itu selebihnya dan siang juga. Pokoknya saya urut berdasarkan abjad. Baru saya bagi kelompok. Oke deh, kalau sudah tidak ada yang mau ditanya, mungkin kita akhiri saja ya penjelasan tentang sokannya ini. Semoga kalian mengerti. Kalau ada yang kurang dimengerti, bisa bertanya ke teman yang sudah mengerti. Tapi kalau masih bingung, boleh chat saya. Tapi siapa tahu slow respon karena sebentar saya BCS kan siang. Ya, jadi silahkan belajar memang. Ini lumayan buat jadi modal juga untuk ujian. Nanti kita ujian mepet-mepet. Karena mohon maaf, minggu lalu kita banyak schedule karena dokter semua materinya tidak masuk kok. Minggu lalu karena beliau ada pelatihan. Makanya dimepet-mepetkan di minggu terakhir ini. Jadi besok dan Kamis insya Allah kita soka. Jumat kita ujian teori, remedial hari Sabtu. Jumlah soalnya 120 soal. Sudah sampaikan di pendahuluan. Oke. Oh ya. Bahan kuliah. Masih ada di yang belum ada? Irham? Tapi dok, iya masih ada yang belum dok. Tapi saya coba lagi nanti minta ke dosennya. Tapi kalau misalnya pun tidak ada, kalau kalian ikut kuliahnya seharusnya paham gitu. Tidak perlu di bahan kuliah. Oke deh. Ada nih yang mau ditanya, Di? Kalau sudah tidak ada, secukupkan. Silahkan belajar. Semoga sukses di Biokardio. Semoga tidak ketemu di tahun depan, Di. Apalagi untuk reteker-reteker. Semoga tidak ketemu di kardio tahun depan lagi. Insya Allah semoga tahun ini lulus nih, karena saya lihat nilai-nilai kuis-kuisnya lumayan-lumayan nih. Bagus-bagus. Ya meskipun ada juga yang tidak bagus. Saya lihat rata-rata bagus. Semoga itu sudah mencerminkan nanti hasil akhirnya juga. Sedikit lagi, Di. Selesai kardio. Oke. Selamat belajar adik-adik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih, Dek. Izin lift duluan ya.